Halo sahabat Kemdikbud, kali ini kita akan belajar materi tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak tayangan video dan PowerPoint tentang pelanggaran HAM, siswa dapat menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia dengan jelas. Kedua, melalui kegiatan kelompok mengerjakan LKPD, siswa dapat menguraikan faktor internal dan eksternal penyebab pelanggaran HAM dengan jelas. Setelah melakukan kegiatan kelompok, siswa dapat mempresentasikan hasil analisis pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM. Setelah melakukan kegiatan kelompok dan presentasi, siswa dapat mengkomunikasikan hasil analisis pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan dan pemajuan HAM. Nah, sekarang coba perhatikan gambar di samping. Kira-kira apa yang bisa kalian ketahui dari gambar di samping? Ya, gambar di samping adalah korban dari peperangan. Ya. Apakah perang ini pelanggaran HAM? Tahukah kalian artinya pelanggaran HAM? Ya, pengertian pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Ya, kemudian kita masuk ke sub materi pelanggaran HAM ya. Ada 3 submateri. Yang pertama yaitu jenis pelanggaran. Yang kedua, faktor penyebab. Yang ketiga, contoh kasusnya. Nanti akan ditampilkan contoh kasus pelanggaran-pelanggaran HAM. Ya, faktor penyebab ada 2. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri. Dorongan-dorongan yang berasal dari dalam diri untuk melakukan apa yang dinamakan dengan pelanggaran HAM. Kemudian yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri, ya, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Ya, faktor internal. Faktor internal ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Nah, egois ini merupakan salah satu faktor dari dalam diri seseorang yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM. Ya, karena terlalu egois, jadinya tidak memikirkan kepentingan orang lain. Seperti kita lihat di gambar, ya, seorang anak muda yang tidak memberikan tempat duduk kepada ibu-ibu yang lebih membutuhkan karena sedang menggendong anaknya. Ini kan salah satu perilaku yang egois ya. Meskipun kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kalau kita melihat gambar saja ya. Kemudian yang kedua, rendahnya kesadaran HAM. Nah, ini yang penting untuk diketahui bahwa HAM harus benar-benar dipahami. Banyak orang yang belum benar-benar mengerti apa itu hak dan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada orang lain. Hak-hak orang yang kita langgar itu kadang-kadang kita tidak sadar bahwa itu melanggar HAM ya.
Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu sikap tidak toleran, intoleransi, ya. Ini banyak terjadi di masa sekarang ini, intoleransi agama, intoleransi suku, ras, golongan. Nah, ini yang menyebabkan perpecahan. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal ada 3. Yang pertama penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan ini biasanya terjadi contohnya di pejabat-pejabat yang justru malah korupsi, ya, malah menyelewengkan kekuasaannya. Kemudian raja, penguasa yang tidak bertanggung jawab pada rakyatnya, itu penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini dapat melakukan pelanggaran HAM. Tuh. Kemudian yang kedua ketidaktegasan aparat penegak hukum. Ini berbahaya sekali. Kalau aparat hukum tidak tegas, maka kejahatan akan merajalela. Ya, ya banyak terjadi pelanggaran HAM tentu saja karena aparat penegak hukum yang tidak tegas. Aparat penegak hukum ini bisa polisi, TNI, kemudian di hakim, jaksa, itu kan aparat penegak hukum. Yang ketiga penyalahgunaan teknologi. Nah, ini penyalahgunaan teknologi kan sekarang ini kemajuan teknologi sangat besar. Nah, ini banyak disalahgunakan. Seperti contohnya munculnya hacker. Ini kan pelanggaran HAM. Ya, disalahgunakan. Itu faktor eksternal. Selanjutnya jenis pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM ada 2. Yang pertama pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat contohnya kejahatan genosida. Genosida ini apa? Genosida adalah pembunuhan massal. Ini terjadi dulu ya. Kalau yang tahu pembantaian kaum Yahudi itu kan salah satu kejahatan genosida secara massal. Nah, pembunuhan ini juga termasuk pelanggaran HAM berat karena menghilangkan nyawa seseorang. Kejahatan kemanusiaan ini kan contohnya perang, itu kan pelanggaran HAM berat. Perang ini kan menimbulkan kesengsaraan, hilangnya nyawa seseorang, kehilangan tempat tinggal, kehilangan mata pencarian, sekolah. Itu pelanggaran HAM berat. Kemudian yang kedua pelanggaran HAM ringan. Nah, ini contohnya seperti pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik, pencurian, ujaran kebencian, dan termasuk bullying. Nah, bullying ini termasuk pelanggaran HAM ringan, tetapi efeknya sangat besar. Ini bisa saja masuk pelanggaran HAM berat. Bullying itu kan menyebabkan mental seseorang down. Nah, ini pelanggaran-pelanggaran HAM yang semestinya kita pahami dengan benar. Nah, sekarang kita lihat contoh kasus ya. Seperti yang bisa kita lihat sama-sama, contoh kasus pelanggaran HAM yaitu kasus Munir. Ada yang pernah dengar atau masih ingat? Nah, Munir. Kasus Munir ini pelanggaran HAM berat atau HAM ringan? Ya, pelanggaran HAM berat. Kasus pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir Said Tholib masih menyisakan tanda tanya. Hingga kini belum juga diketahui siapa dalang di balik pembunuhan yang terjadi 18 tahun lalu itu. Munir yang merupakan salah satu aktivis pendiri Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, tewas pada 7 September 2004. Dia diracun di udara dalam perjalanannya menuju Amsterdam, Belanda. Tuh. Ya, ini contoh kasus HAM berat ya.
pembunuhan Munir diracun di pesawat yang berjalan ke Amsterdam. Ini sampai sekarang kasusnya belum tuntas dan masih terus didesak untuk diselesaikan siapa pelaku pembunuhan. Ini sampai sekarang belum jelas, ya. Ini contoh kasus pelanggaran HAM berat. Nah, sekarang coba perhatikan gambar. Ada sebuah pertanyaan yang jawabannya benar atau salah. Gambar di samping bullying, ya. Bullying merupakan salah satu pelanggaran HAM. Benar atau salah? Ya, benar ya. Bullying merupakan salah satu pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM ringan. Nah, bullying atau bahasa Indonesia ini bully, ya. Bully merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau lebih berkuasa, ya, terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti, untuk pokoknya menindas atau hanya sekedar usil. Nah, itu termasuk bullying, ya, merasa lebih kemudian menindas yang lemah. Nah, dianggapnya lemah. Nah, ini kadang terjadi juga di kalangan kita, ya. Sekolah ada yang kurang aktif atau malu kemudian dibully, yang tidak bisa menjawab dibully. Itu bullying. Nah, ini harus hati-hati. Kalau bullying menyebabkan mental seseorang down, nah ini berbahaya. Jadi bullying ini sangat berbahaya. Bisa-bisa korban bullying ini stres, tidak percaya diri, kemudian frustasi. Bahaya kan, bisa menyebabkan banyak, bisa bunuh diri. Ini korban-korban bullying kan banyak, ya. Ya, sampailah kita pada kesimpulan. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh pihak negara dan bukan negara atau orang pribadi. Ya, sampai di sini pembelajaran kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Ya, terima kasih sahabat Kemdikbud.